kita akan mendiskusikan topik kedua, yaitu terkait dengan ketersediaan air, gitu ya. Mohon maaf ya, ini tempat saya jaringan internetnya sering bermasalah. Agar meminimalkan trouble, video saya off-kan ya. Ya, pengertian ketersediaan air ya, pengertian ketersediaan air secara umum itu sebenarnya lebih luas dari yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini ya. Karena saudara tahu bahwa sumber air itu asalnya banyak ya. Secara umum ada yang disebut dengan air permukaan ya. Lalu sisi lain, selain ada air permukaan, kita juga bisa memanfaatkan air yang tidak ada di permukaan ya. Sebutannya kira-kira air apa? Coba direspon. Ada air permukaan, ada air. Halo. Halo. Mas Rama, coba. Mas Rama. Mas Rama gabung enggak ya? Hadir, Bapak. Nah, apa Mas Rama? Kalau sungai, waduk ya, itu kan air permukaan gitu ya. Iya. Kalau selain air permukaan, yang di bawah permukaan biasanya disebut dengan air apa Mas Rama? Air tanah. Ya, betul ya. Jadi ada istilah surface water. Kalau air tanah disebut dengan bahasa Inggrisnya apa, Mas? Halo. Bahasa Inggrisnya apa, Mas? Ada surface apa? Halo? Iya, Pak. Apa? Air tanah bahasa Inggrisnya apa? Groundwater. Ya, betul ya. Nah, jadi sebenarnya groundwater pun itu juga bisa dipisah-pisah gitu ya. Ya, kalau saudara mengambil air dengan cara mengebor gitu ya. Kalau saudara misalnya menggali untuk sumur, ya, bukan ngebor ya, tapi menggali. Ya, sumur-sumur di kampung itu orang kan banyak yang membuat sumur, ya, lalu dikasih casing itu, lalu diambil. Meskipun cara pengambilannya bermacam-macam, ada yang langsung diambil, dikerek ya, pakai gayung, ember, atau dipompa. Itu air tanah, bukan surface water, air tanah. Tetapi air tanah itu akan berbeda kalau saudara ngambilnya itu kebor, misalnya kebor sampai dalam, sampai katakanlah lebih dari 100 meter. Lalu saudara tarik pakai pompa ya. Kalau yang sumur itu dikatakan semua keberadaan air tanah itu ada di aquifer ya sebetulnya. Kalau yang lazimnya orang mengambil air, memanfaatkan dengan membuat sumur, menggali, itu adalah air tanah dangkal, ya, air tanah dangkal. Tapi kalau saudara mengambilnya di lokasi yang dalam, ya, itu disebut air tanah dalam. Perbedaannya apa? Kalau air tanah dangkal, ya, saudara memakai sumur itu, dia tekanannya tergantung permukaan, jadi 1 atmosfer. Tapi kalau yang ada di dalam, jadi dalam sekali, itu tergantung dari sumbernya. Kalau air tanah dangkal itu sumbernya dari langsung ya, air-air yang meresap di bawah permukaan tanah ya, lalu ada lapisan kedap air ngumpul di permukaan, lalu kalau digali muncul. Tapi kalau di bawahnya pembatas aquifer itu
Ya, kadang-kadang sebenarnya bisa dalam ya, bisa tergantung strukturnya. Mungkin aquifer yang imperviusnya itu lebih dari 50 meter. Jadi kalau saudara ngebor terus sampai di dalam nanti ketemu air lagi ya. Di situ tekanannya kan tinggi. Karena tergantung dari sumbernya. Mungkin sumbernya itu adalah akumulasi seperti jaringan-jaringan pipa di aquifer bawah ya, yang asalnya resapan dari mungkin 100 meter di atasnya, bisa sampai ribuan meter di atasnya, tergantung struktur geologinya. Sehingga kalau saudara kadang-kadang ya, saudara mengebor sampai dalam itu tidak usah dipompa, airnya bisa keluar, naik ke atas ya, kan tekanannya tinggi ya. Nah seperti itu orang sering menyebut dengan sumur artesis ya, karena memang tekanannya tinggi. Kalau air tanah dangkal permukaan itu 1 atmosfer ya, dia nggak akan naik ke atas kalau tidak ditarik ya. Sedangkan yang di air tanah dalam, kalau di situ tekanannya tinggi itu bisa naik ke atas ya. Tapi kalau tekanan tidak besar ya sama harus ditarik ke atas. Ada air permukaan di sungai, di waduk ya, di apa ya, embung gitu ya. Ada air tanah, lalu ada sumber air lagi. Kira-kira apa? Apa Mas Rama? Selain air permukaan ya, di sungai, di embung ya, dan air tanah tadi, ada sumber air yang lain yang biasanya sangat jernih ya. Sering dipakai untuk sumber bahan air minum kemasan itu ya. Ya misalnya aqua apa itu sumber airnya dari mana Mas Rama? Apakah dari air tanah dalam, apakah dari air sungai? Saya kira tidak. Dari mana Mas Rama? Atau yang lain bisa menyebutkan? Halo? Mata air bukan ya, Pak? Ya, betul. Ya, spring, mata air. Ya, itu juga ada. Dalam kondisi yang sangat-sangat terpaksa, sulit sekali mencari air, bahkan teknologi sekarang ada yang memanfaatkan, bukan air hujan ya, air hujan juga bisa. Sekarang ini sudah gencar-gencarnya ya, ada promosi, ada seminar, bahkan ada kelompok peneliti tertentu yang rajin mengembangkan bagaimana teknologi panen air hujan, memanen air hujan ya, rain harvesting ya. Tapi ini bukan hujan, bukan spring, bukan mata air, bukan air tanah dalam, bukan air tanah dangkal, bukan air permukaan, tapi adanya di udara, di atas permukaan. Ya, lalu dikumpulkan, dipanen. Ini bukan hujan ya. Kira-kira ada yang tahu apa itu? Air apa? Biasanya di tempat yang tinggi elevasinya, di daerah dekat pegunungan apa? Kira-kira air apa? Ada yang tahu? Air embun. Embun, Pak. Ya. Sekarang Jepang sedang getol ya, mengembangkan teknologi untuk menangkap perangkap embun. Nah itu ternyata untuk konsumsi apa ya? Untuk konsumsi untuk tingkat rumah itu juga dalam ke depan akan sangat visible ya. Ya ini adalah teknologi-teknologi yang dikatakan ramah lingkungan ya. Pemamanan air hujan ya. Kalau saudara mengambil airnya itu sudah menggunakan energi, misalnya kalau dipompa itu kan sudah tidak murni ini. Nah, lalu yang akan kita bicarakan pada kuliah ini bukan spring, bukan groundwater ya, bukan embun ya, tetapi kita bicara surface water ya. Surface water pun terbatas pada sungai, di daerah aliran sungai ya. Karena kalau semua kita bahas waktunya nggak cukup ya. Yang mana saudara juga sudah tahu, termasuk di gambar ini, di foto ini ya, slide pembuka ini, ya termasuk ini misalnya Waduk Sermo, ini adalah sumbernya air permukaan ya, dari sungai. Meskipun nanti pemanfaatannya tidak hanya satu jenis ya, untuk irigasi, untuk sumber bahan air baku air minum ya, PDAM Kota Wates ya, Waduk Wonogiri juga begitu, ini dari Sungai Bengawan Solo ya. Kemudian di hilirnya ini, di gambar bawah
sebelahnya bangunan turbin ini ya, ini adalah bendung ya, bendung gerak ya, bendung Colo ini di hilirnya bendungan Wonogiri ya untuk irigasi. Kita akan bahas yang umum, yang lazim sebagai bagian yang sangat mendasar, yaitu air di sungai, daerah aliran sungai. Yang mana nanti kalau saudara akan mendesain bangunan di sungai dengan tujuan untuk pemanfaatan sumber daya air, apakah itu waduk, apakah itu embung, apakah itu bendung ya, apakah itu pengambilan bebas untuk irigasi ya. Jadi pemanfaatan air irigasi itu tidak harus dengan bendung ya, tapi ada istilah free intake, pengambilan air bebas. Jadi air dibelokkan dari aliran sungai itu langsung dibelokkan ke saluran ya, sehingga nanti hanya ada bangunan pengantar, itu tidak betul. Lebih hemat ya, lebih konstruksinya lebih hemat karena tidak harus membangun bendung. Itu semua desain untuk bangunan-bangunan tersebut, saudara harus menghitung ya ketersediaan airnya itu berapa ya, ketersediaan air yang di sungai yang mengalir yang akan saudara bendung misalnya ya, itu berapa ya. Logikanya bagaimana, kenapa itu perlu didesain ya? Misalnya ya, nanti kalau semester depan saudara kan mendapat tugas, saya nggak tahu, nggak apa mata kuliahnya, tapi saudara kan ada mata kuliah kalau tidak salah teknik irigasi ya. Saudara kan ditugasi untuk mendesain bendung untuk irigasi, untuk pengairan ya. Nah sekarang saya tanya nih, kalau bendung untuk irigasi itu keberadaannya, fungsinya itu lebih dibutuhkan pada saat musim kemarau atau musim basah? Coba Mbak Karina. Mbak Karina hadir nggak ya? Hadir Pak. Kira-kira musim basah apa musim kemarau Mbak Karina? Musim kemarau Pak. Ya, kenapa Mbak Karina kok musim kemarau? Karena kalau musim hujan airnya bisa didapatkan langsung dari hujannya, tapi kalau musim kemarau karena nggak ada hujan harus ditampung di bendungnya dulu Pak. Ya, betul tepat sekali ya, betul ya. Jadi pada saat musim penghujan seringkali justru pintu intake bendung itu harus ditutup ya, karena sawahnya sudah banyak air dari hujan, bahkan kadang-kadang kebanjiran ya. Sehingga dari sisi alokasi air sudah tidak perlu sebenarnya pada puncak musim hujan ya, tetapi juga ada tujuan lain menutup pintu intake itu. Kira-kira apa Mbak Karina? Apa Mbak Karina? Ini tidak ada kaitannya dengan kebutuhan air sebenarnya. Kira-kira apa Mbak Karina? Agar airnya nggak ini ya Pak, debitnya nggak terlalu besar ya Pak. Ini juga terkait dengan kondisi saluran, tapi tidak ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan air sawah. Kira-kira Pak, kalau musim banjir itu Mbak Karina bisa membayangkan ya, yang lewat itu apakah hanya air? Enggak Pak. Lalu apa selain itu? Ada kotoran sama tanah yang tererosi. Ya, jadi untuk meminimalkan endapan sedimen di saluran ya. Ya, karena itu kan membawa muatan-muatan sedimen itu terutama ya. Kalau itu tidak ditutup, dibiarkan, nah nanti sedimen itu kan mengendap di saluran. Kalau mengendap, membersihkannya juga susah. Selain itu, dia akan mengurangi kapasitas saluran ya. Debitnya akan berkurang karena dasarnya naik ya. Sehingga teknik sumber daya air mengajarkan kalau saudara mendesain bendung, ujung hulu atau pangkal hulu saluran pengambilan air itu, saluran irigasi, biasanya disebut dengan saluran primer, itu harus dilengkapi dengan bangunan penjebak sedimen. Ya,
Ya meskipun sudah ditutup, tapi kadang-kadang nutupnya kan tidak selamanya. Kadang-kadang sedimennya juga secara terakumulasi numpuk di situ. Sehingga sebelum dialirkan ke saluran irigasi di hilirnya, di situ dicegat dulu, diendapkan. Lalu secara periodik dikuras. Ya. Itu namanya sand trap. Ya. Nah, jadi nanti didesain bendung, semester depan saudara kan mempelajari itu. Gitu ya. Lalu kembali lagi ke urusan kebutuhan air. Kalau kebutuhan air irigasi itu lebih besar di musim penghujan atau lebih besar di musim kemarau, Mbak Karina? Dari sisi tanamannya loh ya, lebih besar, Mbak. Halo? Di musim hujan bukan ya, Pak? Tuh, kenapa? Karena airnya lebih betul tergantung dari umur tanaman, ya kan? Nah, kalau musim kemarau pun kalau tanamannya masih kecil, masih baru saja dipindahkan dari persemaian kan, evapotranspirasinya kan masih sedikit. Ya, Mbak Karina ya. Ya, sehingga nanti di dalam ini ada analisis ketersediaan air, di sisi lain ada analisis kebutuhan air. Kalau saudara bicara kebutuhan air untuk irigasi, ya nanti semester depan saudara diajari itu. Kebutuhan air tanaman itu tergantung dari evapotranspirasi. Kebutuhan air irigasi tergantung dari evapotranspirasi, lalu juga mengganti air yang terperkolasi, ya, mengganti air yang hilang sepanjang saluran dan seterusnya. Tapi yang jelas, ya, kebutuhannya itu biasanya di puncaknya adalah jatuh di musim kemarau. Ya, pada aliran sungainya musim kemarau besar apa kecil, Mbak Karina? Kecil, Pak. Ya, oleh karena itu, kalau kita mendesain, mengatakan, ya kita diberi grafik fluktuasi debit muka air sungai rata-rata gitu ya. Kalau irigasi biasanya setengah bulanan, tidak harian, terlalu panjang. Berarti setengah bulan pertama Januari debit rata-ratanya sekian. Setengah bulan kedua bulan Januari debit ratanya dan seterusnya. Berarti ada 24 angka. Karena satu bulan itu diwakili 2 debit rata-rata setengah bulanan. Maka desain pengambilan air bendung saudara pilih suatu angka yang mendekati di musim kemarau atau musim penghujan, Mbak Karina? Musim penghujan, Pak. Kenapa? Biar kondisinya seperti musim penghujan terus. Bukan, maksudnya yang namanya ketersediaan air itu kan ini loh. Saya mau mendesain ini untuk yang lain juga ya. Saya akan mendesain bendung di sini. Saya akan membuat saluran pengambilan, ya, yang buat intake. Debit maksimum yang saya perlukan untuk irigasi itu kan jatuhnya di musim apa tadi, Mbak? Air yang untuk irigasi itu musim kemarau apa musim penghujan puncaknya? Di musim penghujan, Pak. Ya, iya tahu. Musim penghujan itu sawahnya sudah kebanjiran nih. Ya tahu. Air yang diperlukan untuk diambil dari sungai untuk keperluan irigasi itu debit terbesarnya musim penghujan apa musim kemarau? Oh, musim kemarau, Pak. Ya. Nah, lalu berarti dasar penentuan, oh ini kemampuannya mengalirkan air, kemampuan saya ambil dari sungai untuk perencanaan tentunya didasarkan di orientasinya pada kondisi aliran musim kemarau atau musim penghujan? Musim kemarau, Pak. Ya, ya. Nah, artinya dia pasti angka sesuatu yang lebih rendah dari debit rata-rata. Jadi kalau 1,24 nilai tadi di rata-rata, kalau kita dasarnya rata-rata saja sepanjang itu nanti ada apa bahasa Jawanya kecelek. Kecelek itu bahasa Indonesianya apa, Mbak Karina? Misalnya rata-ratanya 5 meter kubik per detik. Wah, padahal nanti di musim kemarau akan terjadi aliran yang lebih kecil dari 5 meter kubik, banyak sekali berbulan-bulan ya.
Nah, sehingga menjadi kalau desain saudara itu di debit rata-rata, di musim kemarau menjadi defisit ya, karena kurang. Nah, lalu berapa tingkat yang harus diambil itu? Itulah yang disebut dengan dependable flow ya, atau debit andalan. Debit yang bisa kita andalkan tersedia di aliran sungai untuk perencanaan suatu bangunan ya. Nah, nanti kalau untuk keperluan irigasi itu ya dikatakan standarnya adalah debit andalan 80%. Simbolnya biasanya ditulis Q80 ya. Makna Q80% itu apa? Debit andalan 80% itu apa? Itu adalah debit aliran rata-rata sungai yang probabilitas yang kita tetapkan, yang probabilitas kejadian aliran sungainya debitnya sama atau lebih besar dari debit yang kita tetapkan itu adalah 80%. Sehingga seolah-olah pengertian praktisnya kita hanya berhadapan risiko debit yang lebih rendah dari yang kita tetapkan untuk pengambilan air hanya 20%. Ya. Jadi risikonya itu risiko terjadi gagal karena debit yang tersedia lebih dari yang kita harapkan itu hanya 20%. Itu rata-rata. Pengertian kasarnya begitu ya. Nah, masalahnya lalu bagaimana menetapkan debit andalan aliran sungai itu ya? Ya, nanti tergantung bangunannya. Angka 80%, 90% ya, 85%, 95% itu tergantung bangunannya. Kalau untuk PLTA minimal 90%. 95% lebih bagus karena risikonya beda. Kalau padi, sawah, air kurang 3 hari berturut-turut masih bertahan padi. Tapi kalau listrik gagal 3 hari berturut-turut gimana Mbak Kalina? Apa akibatnya? Lebih parah listrik mati 3 hari atau lebih parah air irigasi untuk sawah kurang 3 hari? Halo? Dampaknya lebih signifikan listriknya gagal apa irigasinya gagal kalau urusannya hanya seperti ini. Nah, saya kira listriknya tidak boleh gagal ya. Saudara listrik mati berapa jam aja sudah mengeluh ya, apalagi sampai berapa hari. Oleh karena itu untuk PLTA, untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro, ini angkanya tidak 80%, tapi ditingkatkan paling tidak 90% ya. Nah, lalu bagaimana menetapkan ini? Berapa debit andalan dengan persentase tertentu pada suatu sungai? Ini kan prosedur statistik meskipun simpel ya, meskipun simpel. Berarti kita butuh sampel, kita butuh variasi aliran sungai itu yang panjang. Ya, dikatakan di dalam pedoman ya, nanti bisa saudara bisa download di materi yang sudah saya siapkan di Google Drive ya. Di sana ada SNI ya, ada SNI untuk cara-cara menetapkan debit andalan itu ya. Tapi yang jelas paling tidak kita butuh 15 tahun. Ini saya ambil rata-rata ya, karena di sana dikatakan antara 10 sampai 20 tahun. Jadi kita kalau punya data debit panjang gitu ya, kita bisa menentukan debit andalan dengan persentase tertentu. Caranya bagaimana? Ya, saya lompat ke materi atau saya terus dulu. Ya, lupa saya, mudah-mudahan ada manajemen sumber daya air ya di Google Drive materi saya untuk bab 2. Nah itu di bagian terakhir ya, 2F ini ada SNI ya, nanti silakan dibuka ya, atau di download ya.
Ya, mohon maaf. Tayangan saya bisa dilihat? SN ini? Mbak Kalina bisa lihat? Halo? Bisa, Pak. Ya, jadi SNI kodenya 6738 tahun 2015. Di sini judulnya perhitungan debit andalan sungai dengan kurva durasi debit. Nah, di sini ada keterangan-keterangan ya. Ada ini nah misalnya ya. Ini ada keterangan SNI-nya, lalu ada cara penentuan. Jadi standarnya pakai World Meteorological Organization. Ya. Nah, penggambaran ketersediaan air di Indonesia pada lokasinya biasanya menggunakan probabilitas 80, 90, 90. Secara umum untuk irigasi biasanya digunakan 80%, ya, yang dapat diartikan sebagai probabilitas terjadinya debit yang sebenarnya ini harga lengkapnya sama atau lebih besar dari yang kita tetapkan sebagai debit andalan berapa persen itu ya. Peruntukan lain adalah 90% untuk pengambilan sumber air baku. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Karina kan bisnis air minum, ngambilnya dari air sungai, ya, bukan dari mata air, maka ketersediaan airnya, misalnya kan bangun cek dam di situ, lalu airnya diambil, maka debit andalan yang harus dihitung itu adalah debit andalan 90%. Bukan irigasi, soalnya. Demikian juga kalau untuk PLTA, ya. Sebenarnya umum ya, tidak hanya PLTA itu pengertiannya bukan PLTA waduk ya, tapi pembangkit listrik tenaga mikro hidro itu juga masuk. Itu juga 90%. Nah, masalahnya kan bagaimana menentukan itu ya. Nah, di sini kuncinya itu rumusnya hanya simpel ini. Ya, probabilitas yang kita katakan sekian persen itu dihitung dengan rumus Weber. M dibagi N plus 1 kali 100%. M itu adalah urutan data, N kecil adalah jumlah data. Nah, nanti persennya itu di situ. Ya, sehingga caranya datanya harus diurutkan, ya. Datanya diurutkan, ya, lalu saudara cari ya, yang sekian persen. Nah, berarti urutan data yang nilai probabilitasnya itu misalnya 8%, ya saudara cari yang mendekati 80%. Kira-kira gitu ya. Nah, lalu di sini ada bagian alir, nanti dibaca sendiri ya. Ada dua pengertian ya. Debit andalan absolut dan debit andalan yang dihitung secara interval tertentu. Pengertiannya begini, saya tunjukkan ya. Jadi yang dikatakan kurva durasi ya, ini adalah disebut dengan biasanya disebut dengan FDC ya, frekuensi duration curve, nanti wujudnya begini. Jadi kurva yang menunjukkan hubungan antara debit ya dengan persen ya terjadinya kejadian debit yang sama atau lebih besar dari debit tersebut. Hingga di sini debitnya makin rendah, misalnya di sini debitnya 0,5. Kalau kita tarik ke sini, nah ini sekitar katakanlah 77%. Artinya apa? Debit aliran di sungai tersebut yang besarnya sama atau lebih besar dari 0,5 itu adalah rata-rata 77% waktu tahunannya. Nah, tergantung kalau 100 itu 365 ya berarti berapa? Sehingga makin besar debitnya, kemungkinan terjadinya sama atau besar makin kecil ya. Ya makanya persennya makin kecil. Nah, sekarang nanti tergantung. Kalau yang diinginkan debit andalan 80%, nah ini angka 80 kita tarik ke sini. Nah, titik inilah ya. Angka di sini ya, di sini sekitar 0,4 ya. 0,4 meter per detik adalah debit andalan 80% di hasil plotting data aliran sungai tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh realnya ya. Ya. Ini adalah hasil pemantauan debit sungai di ya Jawa Barat. Jadi Sungai Cimanuk yang airnya di antara lain dimanfaatkan untuk membangun bendungan serbaguna Waduk Jati Gede. Ya, ini relatif juga baru, mungkin baru 5 tahunan ya beroperasinya. Jati Gede 5-6 tahun itu. Saat ini
Bendungan Jati Gede ini terbesar kedua setelah Bendungan Jatiluhur ya. Nah, ini datanya, data debit rata bulanan sepanjang 15 tahun. Jadi dari data pemantauan stasiun hidrometri, data diperoleh data debit harian, lalu setiap bulan dirata-ratakan. Tahun 199 rata-rata debit bulan Januari 217, bulan Februari 155 dan seterusnya. Ya. Tahun 2000 debit rata-rata bulannya kolom ini. Tahun 2001 debit rata-rata bulannya kolom ini. Kita punya data sepanjang 15 tahun. Maka kalau kita akan menghitung misalnya berapa debit andalan absolut 80% di Sungai Cimanuk di lokasi pemantauan debit ini. Nah, ini di sini ada worksheet debit andalan absolut ya. Nah, nanti saudara rename sendiri ya, namanya yang di bahan kuliah di Google Drive belum saya ganti dengan debit andalan. Nah, sudah berarti data ini diurutkan. Ini disusun dulu ya. Data sepanjang berapa ini? 12 kali 15 itu. 12 kali 15 itu diurutkan, disusun dulu sesuai urutan waktu ya. Jadi misalnya di sini ya, tahun 199 itu dipasang di sini ya. Ya ini adalah 24 nilai di sini ini adalah maaf 12 ya. 12 ini adalah data rata-rata debit bulanan tahun 99. Lalu di bawahnya ini data rata-rata debit bulanan tahun 2000 dan seterusnya. Lalu angka debit rata-rata bulanan di kolom B itu diurutkan dari besar ke kecil. Ya. Jangan kebalik dari besar ke kecil. Jadi angka ini diurutkan dari besar ke kecil. Lalu dihitung ya. Jumlah datanya berapa? Oh, sorry. Jumlah datanya ada berapa? Jumlah datanya ada 180. Rumusnya tadi M dibagi N per 1. Untuk nilai terbesar, ini urutan pertama. Maka persentasenya adalah ya A4 M urutan pertama dibagi N plus 1. 180 ditambah 1, 181 kali 100%. Nanti ini urutan kedua, 2 dibagi 181 kali 100%. Urutan ketiga, 3 dibagi 181 kali dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin mencari debit andalan 80%, ya kolom ini kita lihat, ya. Kolom ini kita lihat, ya, yang 80% di mana? Nah, ya. Ternyata angka yang ada adalah 79,56 dan 80,11. Nah, udah lalu kita interpolasi. Interpolasi antara 15,4 dan 14,31. Ketemunya 14,49. Ya. Sehingga debit andalan absolut ya Sungai Citarum berdasarkan data debit rata-rata bulanan sepanjang 15 tahun tadi untuk 80% adalah 14,49. Yang lain bisa kita cari, misalnya debit andalan 90%. Interpolasi antara 89,5 dan 90,6, ketemunya 7,7. Ya. Sehingga kalau digambarkan, ya, diplot, nah ini ya, hasilnya seperti ini ya. Debit andalan 80%, ya, debit andalan 90%, debit andalan 40%, ya. Caranya begitu. Lalu juga ada versi debit andalan yang lain. Ini biasanya untuk PLTA seperti ini ya. Untuk PLTA itu biasanya seperti ini. Kalau irigasi ya, kalau irigasi itu kan basis kebutuhan airnya kan tidak tetap, fluktuatif ya, tergantung umur tanaman. Dan 1 tahun itu musim tanamnya tidak hanya 1. Misalnya tanaman padi. Tanaman padi itu, umur padi itu kira-kira berapa bulan? Mas Rifki Fadilah, halo? Halo Mas Rifki Fadilah? Ada enggak ya? Halo?
Mas Riki Fadila. Halo. Ya, hadir. Ya. Mas Riki Fadila, itu umur tanaman padi itu berapa bulan, Mas? Tahu nggak? Kira-kira berapa bulan? 3 Ya, betul. 3 sampai 4, Pak. Ya, 3 sampai 4 bulan. Sehingga dalam 1 tahun itu musim tanamnya maksimumnya berapa kali? Berapa kali tanam, Mas? Dalam 3 1 kali. tahun. Nah, sehingga fluktuatif kebutuhan air irigasinya ya. Karena dalam 1 musim tanam pun kan juga fluktuatif ya. Puncak evapotranspirasi tanaman itu terjadi pada saat perbungaan. Jadi pada saat mau membentuk butir padi itulah. Sehingga fluktuatif. Makanya tergantung musim tanam satu itu tanamnya bulan apa. Ya. Nah, satu tempat dengan tempat yang lain juga berbeda. Sehingga concernnya adalah tengah bulanan. Ya. Atau kalau mau dijadikan bulanan. Sehingga menyatakan debit andalannya itu harus dihitung setiap interval waktu tadi. Nah, dalam contoh ini saya lanjutkan. Kalau data ini, data debit bulanan itu, ya, mau dihitung debit andalan untuk interval bulanan, nah, maka prosedurnya sama seperti tadi, hanya masing-masing bulan dihitung. Januari, misalnya mau dicari debit andalan 80%. Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, April berapa, Mei berapa, dan seterusnya. Sehingga nanti ketemu 12 nilai debit andalan tertentu. Kalau data yang absolut tadi kan hanya ketemu 1. Kalau itu dihitung untuk interval bulanan, nah hasilnya seperti ini. Nanti di mata kuliah teknik irigasi, di tugas nanti saudara menghitung seperti ini. Nah ini misalnya tahun 199, ini dipasang, ya. Maaf, Januari, ini diurutkan dari besar ke kecil. Februari, ini diurutkan dari besar ke kecil, semuanya diurutkan, lalu probabilitasnya dicari dengan tadi, sama. Ya. Sehingga nanti kan ketemu, misalnya di sini, debit andalan 80% bulan Januari. Debit andalan 80% bulan Februari. Debit andalan 8% bulan April dan seterusnya ya. Dengan cara interpolasi tadi ya. Ini nilai probabilitas WB-nya tadi M dibagi N plus 1 ya. Ini angkanya setelah diurutkan nah, nanti diinterpolasi. Kalau misalnya mau cari yang andalan 80% ya saudara interpolasi di sini antara 87,5 dengan 93,75. Nah, ini ya. Ya, ini contoh ya, contoh hitungan debit andalan setelah kita mendapatkan data debitnya. Ini ya, ya data debit. Nah, persoalan yang umum kita jumpai di lapangan adalah datanya tidak tersedia panjang, ya. Datanya itu tidak seindah yang kita harapkan. Saudara hanya punya data setahun, 2 tahun, saudara hanya punya data 5 tahun. Tidak boleh dipaksakan menghitung seperti tadi. Karena kan prosedur statistik ya, prosedur statistik itu kan andalannya adalah ruang sampelnya harus memadai, harus cukup. Ya. Bahkan di teori statistik, waktu saudara belajar statistik itu semester berapa? Mas Rifki. Halo. Mas Rifki. Iya, Pak. Kemarin belajar statistik semester berapa? Semester 1, Pak. Ya, udah lupa ya Mas ya. Kan ada juga pembahasan berapa ukuran minimum ruang sampel untuk mendapatkan tingkat ketelitian yang untuk mendapatkan level konfidensi tertentu ya. Nah, kalau saya masih ingat, karena saya juga pernah mengajar statistik. Nah, kalau ini disederhanakan tadi minimal ya 15 tahun. Nah, kalau kita tidak cukup punya data, caranya bagaimana? Kita tidak boleh give up. Tidak boleh saudara nanti bergabung dengan saudara lulus S1 teknik sipil,
diterima di PU atau diterima di BUMN atau diterima di perusahaan swasta yang berusaha di bidang penyediaan air atau pengolahan air. Kan harus cari sumbernya, kita harus menghitung debit andalan. Wah, debitnya itu hanya 2 tahun ya Pak, nggak bisa, wah nggak boleh ya. Karena kita punya pengetahuan tentang hidrologi, bahwa aliran di sungai itu sumbernya dari mana, Mas Riki? Airnya berasal dari mana? Dari proses terjadinya apa, Mas Riki? Debitnya kok naik turun? Itu tergantung dari apa ya, Mas Riki? Hujan bukan Pak? Atau Ya, proses hidrologi? hujan. Sehingga bagaimana kita mengkaitkan data hujan dengan data debit, itu pendekatannya. Sehingga ada istilah rainfall runoff model, ya, model alih ragam hujan menjadi aliran, ya, model alih ragam, model transformasi dari hujan menjadi debit aliran. Nah, kita akan mempelajari itu. Kalau datanya tidak tersedia cukup, ya, kita mengolah data karakteristik gas, data hujan untuk memperkirakan debit rata-rata bulanan atau debit rata-rata tengah bulanan pada suatu sungai. Ya. Debit yang bisa kita estimasi ya tergantung panjang pendeknya data. Kalau data hujan itu relatif mudah diperoleh ya. Sedangkan kalau data debit memang susah. Sehingga selama di situ ada data hujan yang panjang, kita bisa mengestimasi debit dengan prosedur pemodelan hidrologi, debit alirannya berapa, kalau hujan evapotranspirasinya diketahui, karakter hujan bisa di. Ya, modelnya banyak, ya. Ada model MOP, ada model Rain-Run, ada model WMS, ada model NRECA, ada yang umum digunakan ya HGMS. Ya, tapi ini akan dipelajari nanti di semester 7 atau 8. Kalau saudara tertarik di bidang hidro, ya, minat sipil hidro, saudara bisa mengambil mata kuliah hidrologi terapan, ya. Atau sebenarnya kalau saudara nilainya bagus, ya, saudara misalnya minatnya tidak di hidro, tapi SKS-nya masih cukup nambah, untuk nambah pengetahuan silakan ambil mata kuliah pilihan bidang hidro, tidak apa-apa ya, yaitu hidrologi terapan. Ini akan dipelajari di sana. Tetapi sebagai suatu metode yang umum, kalau saudara tidak punya bekal sama sekali juga rasanya menjadi tidak benar, ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saudara akan saya ajak diskusi satu model saja yang lazim digunakan. Karena di dalam peraturan perencanaan, panduan perencanaan sumber daya air, yang paling sering disebut adalah model MOP. Model MOP ini saja, ya. Ini paling lazim digunakan di Indonesia, khususnya di sektor ke-PU-an ya, ke infrastruktur. Oleh karena itu kita lihat sekarang seperti apa prosedur pemodelan hujan menjadi aliran, yang nanti hasilnya adalah perkiraan debit, lalu dipakai untuk menghitung ketersediaan air. Ya, ini deskripsinya. Model MOP adalah cara perhitungan aliran sungai dari data curah hujan, evapotranspirasi, dan karakteristik hidrologi gas untuk menaksir ketersediaan air. Jika data debitnya minimum, ya. Jadi kalau saudara yang punya data 2-3 tahun, kan nggak cukup, karena minimum 15 tahun. Dan untuk mengenerate debit tahun-tahun yang lain yang tidak ada datanya, tetapi ada data hujan dan evapotranspirasinya, baru bisa menggunakan model. Ini modelnya sudah cukup lama, ya, dikembangkan oleh Dr. Arjimov. Ini adalah expert dari Belanda yang dulu mendampingi membantu pemerintah Indonesia di, kalau sekarang namanya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, ya. Kalau dulu namanya bukan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
tetapi namanya dulu Direktorat Jenderal Pengairan. Sekarang sudah berapa, mungkin ya hampir sudah 10 tahun lebih ya, sudah berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengairan. Kegunaannya jelas ya, tadi sudah saya beri ilustrasi, untuk estimasi nilai run-off, debit rata aliran, bulanan atau setengah bulanan, berdasarkan data hujan dan beberapa parameter gas ya, yang mempengaruhi kuantitas proses pengaliragaman hujan menjadi aliran. Lalu prinsipnya pemodelannya bagaimana? Nah, di sini dikatakan konseptualisasi pengaliragaman hujan menjadi aliran atau limpasan atau runoff dengan memperhitungkan neraca air di setiap zona tinjau. Zona permukaan, zona bawah permukaan, dan zona kita. Itu neraca airnya rumus neraca airnya dijalankan. Intinya gitu ya. Lalu proses-proses hidrologi yang dimodelkan mulai dari evapotranspirasi, pengisian soil moisture permukaan ya, masalah permukaan, direct runoff. Saudara ingat waktu kuliah hidrologi, ya, sebenarnya aliran di sungai itu terdiri dari akumulasi tiga unsur aliran, ya, yaitu limpasan permukaan, surface runoff, aliran bawah permukaan atau aliran antara interflow, ditambah aliran dasar atau exflow. Dan pemodelan MOP ini disederhanakan, jumlah antara limpasan permukaan, surface runoff, dan aliran antara interflow itu digabung menjadi limpasan langsung. Ya. Lalu proses infiltrasi yang diteruskan perkolasi akan menyebabkan perubahan tampungan di aquifer, ya, di lapisan air tanah. Ya. Kita tahu bahwa selama permukaan air tanah itu ada di atas dasar alur sungai, pasti ada aliran, ada pengatusan, meskipun tidak ada hujan. Ya. Aliran itu yang disebut dengan base flow. Ya. Sehingga nanti menurut model MOP itu penaksiran debit rata-rata aliran sungai adalah jumlah dari aliran dasar dan limpasan langsung, atau disebut dengan direct runoff ditambah base flow, DRO ditambah, yang masing-masing dihitung berdasarkan persamaan neraca air di zona permukaan, zona bawah permukaan, dan zona. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Jadi untuk mempermudah pemahaman hitungannya, apa yang terjadi di das itu ditirukan seperti tangki seperti ini ya. Tangki yang atas itu adalah proses di surface ya, dan subsurface. Tangki yang di bawah itu adalah proses di aquifer air tanah ya. Nah, jadi dibuat seperti tangki di sini ya. Saudara ingat waktu kuliah mekanika tanah ya, ya, air yang ada di dalam tanah yang mengisi pori-pori tanah itu kalau sudah jenuh, artinya pori-pori tanahnya itu di permukaan itu ya sudah terisi dengan air, sudah penuh, maka dikatakan ya kandungan air tanahnya sudah mencapai soil moisture capacity ya. Ya. Tapi yang terjadi di alam itu ya tergantung musim ya. Kalau musim kemarau, kira-kira soil moisture-nya, kandungan air tanahnya besar apa kecil, Mas Rifki? Halo. Kalau musim kemarau, air yang terjebak di pori-pori tanah itu besar apa kecil? Banyak apa sedikit? Sedikit, Pak. Karena apa? Karena nggak ada curah hujan. Iya, kok dia bisa berkurang karena apa? Karena ada proses apa? Penguapan, Pak. Ya, selain penguapan kan yang ke atas.
lalu juga ada yang ke bawah. Ya, Iya, Pak. ingat Yang ke hidrologi ya, yang ke bawah disebut dengan, yang menuju ke aquifer disebut dengan, prosesnya disebut dengan apa Mas? Perkolasi, Pak. Ya, ya. Ini juga begitu lah. Jadi sesungguhnya yang ditirukan Pak Mok itu ini sebenarnya perkolasi, tetapi oleh Pak Mok dianggap sebagai infiltrasi. Karena nggak masalah. Lalu cara menghitungnya, kalau simultan antara yang hujan dan evapotranspirasi, ya, yang menyebabkan penurunan ini menjadi susah. Lalu konsepnya disederhanakan. Jadi seolah-olah hujan yang jatuh di permukaan itu, yang dimodelkan dengan tangki atas itu, dihitung sebagai excess rainfall, yaitu hujan yang sudah dikurangi dengan aktual evapotranspirasi. Evapotranspirasi nyata. Kenapa harus ada kata nyata? Karena ya tergantung dari tutup lahannya. Kalau lahannya kebanyakan gundul, dengan lahannya banyak tanaman kan evapotranspirasi nyatanya beda. Kalau evapotranspirasi potensialnya sama, karena evapotranspirasi potensial itu menurut teorinya, menurut rumus-rumusnya, misalnya kalau saudara ingat kuliah hidrologi dulu, metode Penman untuk menghitung evapotranspirasi potensial. Itu saudara butuh data meteorologi, ada 5 data. Masih ingat enggak ya? Nah, kira-kira data apa saja yang diperlukan untuk memperkirakan evapotranspirasi potensial? Data apa saja, Mbak Diva Ajeng? Mbak Diva Ajeng, halo? Gabung enggak ya? Halo, Pak. Ya. Masih ingat, Mbak, semester kemarin, hidrologi, Prof. Joko Sujono yang ngajar untuk memperkirakan evapotranspirasi potensial dibutuhkan 5 macam data meteorologi. Apa saja, Mbak Diva? Mohon maaf, Pak, saya lupa. Nah, aduh, kok sudah menyerah ya? Masih ngantuk ya? Suaranya kok masih loyo. Coba sebutkan satu saja lah, jangan langsung give up gitu. Kira-kira itu penguapan itu tergantung dari apa? Besar kecilnya tergantung dari apa? Kalau mendung dengan panas terik, penguapannya besar mana, Mbak Diva? Panas terik, Pak. Besar mana? Besar ketika panas. Nah, berarti tergantung dari apa? Temperatur. Suhu. Ya. Kalau ada tiupan angin dengan tidak ada tiupan angin, besar mana penguapannya? Besar yang ada tiupan angin. Ya, berarti tergantung dari Kecepatan angin. kecepatan angin. Ya. Kalau di udara itu banyak butir-butir air, berembun misalnya, dengan kering, terpengaruh enggak kecepatan evaporasinya, Mbak? Berpengaruh. Ya, berarti tergantung dari kelembapan. Ya, ada 3 toh? Ya toh? Temperatur, wind velocity, relative humidity. Ya. Kalau posisinya di ekuator dengan posisinya di kutub, beda nggak, Mbak? Beda, Pak. Ya. Yang mempengaruhi karena apa? Karena apanya matahari? Sudut. Radiasi. Ya, radiasi. Ya toh? Kalau panasnya matahari karena berbeda posisi ya di muka bumi, panas mataharinya 12 jam dengan panas mataharinya 6 jam, beda enggak? Berbeda, Pak. Berarti tergantung dari sunshine duration gitu ya. Ya, masih ingat kan dulu? Nah, itu kan semua faktor itu adalah faktor di atas permukaan. Faktor yang ada di atmosfer.
Sehingga ya nilai evapotranspirasi potensial itu ya sama untuk waktu tertentu di lokasi tertentu sama. Tetapi sesungguhnya yang menguap ya tidak sebesar itu, namanya saya kan potensi. Yang realnya, yang aktualnya ya tergantung kondisi permukaan air yang di bawah permukaan yang mau ditarik ke atas itu tergantung ya. Kalau di situ rimbun, di situ terbuka. Oleh karena itu ada istilah actual evapotranspirasi. Ya, tadi untuk mempermudah hitungan, karena kalau ini dihitung bareng simultan susah ya. Karena seolah-olah hujan yang jatuh itu di permukaan itu, di tangki atas itu disebut dengan excess rainfall, hujan yang sudah dikurangi dengan actual evapotranspirasi. Nah, lalu saudara membayangkan tangki ini kalau musim kemarau dengan musim penghujan kan beda. Kalau tangki ini musimnya musim kemarau, soil moisture-nya, tinggi air di tangki itu tinggi apa rendah, Mbak Deva? Kalau musim kemarau? Rendah. Rendah. Ya. Lalu ada delta soil moisture. Perbedaan ya atau jumlah air yang diperlukan untuk mengisi tanah permukaan menjadi jenuh. Kalau inisial, ya, kondisi awalnya sekian, supaya menjadi jenuh, kalau tingkat jenuhnya itu sekian, maka butuh pengisian delta soil moisture. Nah, kalau sudah menyebabkan pengisian itu menyebabkan lebih dari jenuh, ya kan melimpas. Oleh karena itu di sini diberi lubang oleh Pak Amung itu diberi. Jadi kalau pengisian oleh excess rainfall itu menyebabkan, misalnya semula di sini ya, inisialnya di sini, lalu pengisian excess rainfall-nya naik, yes, ya. Kelebihannya water surplus, ya. Kalau pengisiannya misalnya 100, ya, padahal butuhnya hanya 80, delta S-nya hanya 80, maka yang 20 akan melimpas, ya. Ya, inilah yang disebut dengan direct runoff, ya. Ya. Tapi yang melimpas apakah semua water surplus itu? Tidak. Karena di situ juga terjadi perkolasi yang oleh Pak Mok disimbolkan sebagai infiltrasi, saya kira nggak masalah ya. Sehingga water surplus itu, kelebihan pengisian tangki atas itu dipisah, ada yang menjadi direct runoff, ada yang menjadi infiltrasi. Lalu cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya dihitung infiltrasinya dulu. Ya. Ada istilah koefisien infiltrasi. Ya. Koefisien infiltrasi itu dipisahkan, dibedakan maksud saya, koefisien infiltrasi musim kemarau dengan koefisien infiltrasi musim penghujan. Kira-kira laju kecepatan infiltrasi musim kemarau lebih cepat atau lebih lambat daripada musim penghujan, Mbak Ajeng, Mbak Deva Ajeng? Infiltrasinya lebih cepat di musim kemarau atau di musim penghujan, Mbak Deva? Lebih cepat di musim kemarau mungkin, Pak. Ya, betul ya. Sehingga nanti angkanya dibedakan. Musim kemarau koefisien infiltrasinya berapa, musim penghujan berapa. Nah, lalu ini mengisi di tangki bawah, di aquifer gitu ya. Ya, mirip seperti tadi logikanya. Ini ada atau tidak ada infiltrasi, ini kan mengalir terus. Yang dalam bentuk base flow, aliran air tanah, groundwater flow ya. Ini kan mengatus akibat itu ya. Nah, kalau ini ada pengisian, ada yang keluar, berarti ini kan berubah, naik turun ini ya. Kalau ini tidak ada infiltrasi, nah dia turun terus ya. Ada delta groundwater storage, perubahan groundwater storage ya. Kalau yang terjadi di musim penghujan, puncak-puncak musim penghujan, ini besar sekali, ya, sehingga bisa melebihi daripada base flow. Kalau infiltrasi yang sesungguhnya adalah perkolasi, itu lebih besar daripada base flow, maka untuk satu rentang waktu delta T tertentu, delta groundwater storage-nya akan naik. Ini kan bertambah, karena yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Nah, nanti di musim kemarau, ini berkurang, bahkan ini bisa nol. Sehingga ini turun. Ya. Sehingga oleh Pak Mok,
sebenarnya tujuan kita kan memprediksi atau mengestimasi base flow-nya itu berapa. Nah, kalau dari neraca air ini tadi, neraca air di tangki bawah, jelas bahwa delta groundwater storage itu selisih antara yang masuk dan yang keluar. Sehingga yang keluar dibalik, ruasnya dipindah, base flow adalah infiltrasi atau sungainya perkulasi dikurangi perubahan groundwater storage. Nah, lalu Pak Mok mengusulkan rumus groundwater storage-nya ini, perubahannya ini. Ya. Delta groundwater storage-nya tergantung dari tampungan awalnya berapa, tergantung dari karakteristik akuifernya. Kalau akuifernya makin rapat, ya makin kecil laju pengeluaran base flow-nya. Ya, disebut dengan konstanta ya groundwater recession. Konstanta resesi aliran air. Ya, sehingga kalau base flow-nya bisa dihitung, diperkirakan, direct runoff-nya bisa dihitung, lalu digabung, dijumlah. Sehingga total runoff-nya adalah direct runoff ditambah dengan base flow. Nah, lalu tergantung hitungan kita. Intervalnya mau kapan interval waktunya? Apakah bulanan, apa setengah bulanan? Kalau intervalnya misalnya setengah bulanan, ya datanya menyesuaikan. Jumlah hujan setiap setengah bulanan berapa? Jumlah putaran virasi nyata setengah bulan yang dihitung berapa ya? Nah, nanti ini dinyatakan dalam milimeter ketinggian. Sehingga nanti misalnya total runoff-nya tengah bulan Januari pertama ketemunya misalnya 20 mm. Debit rata-ratanya berapa? 20 mm dikalikan dengan luas das, ketemu volume, dibagi delta T. Ini ketemu debit rata-rata. Ya, jadi dari cerita saya tadi, ya, maka pengertiannya dituliskan seperti ini. Pertama, bagaimana menghitung evapotranspirasi nyata, actual evapotranspiration, ya. Rumusnya sebenarnya ada rumus yang lebih detail, ya. Tapi nanti detailnya di kuliah hidrologi terapan. Ya. Ini rumus penyederhananya adalah tergantung dari faktor koefisien tanaman. Kalau di situ banyak hutan, nilainya besar. Kalau nilainya kecil. Tapi kalau di situ gundul ya banyak. Sehingga di sini CF itu adalah suatu konstanta yang fluktuatif sepanjang tahun. Evapotranspirasi potensinya bisa dihitung dengan data metodologi tadi, misalnya dengan rumus Benno. Sehingga aktual evapotranspirasi adalah crop factor dikalikan potensial evapotranspirasi. Lalu excess rainfall, hujan dikurangi aktual evapotranspirasi. Nah, lalu tadi kembali ke tangki tadi. Water surplus-nya berapa? Tergantung. Kalau excess rainfall-nya lebih besar daripada soil moisture deficit, berarti ada water surplus. Soil moisture deficit-nya 50, excess rainfall-nya 80, berarti water surplus-nya 30. Tapi, kalau soil moisture deficit-nya 50 mm, excess rainfall-nya hanya 40 mm, water surplus-nya berapa? Mas Aldo? Mas Aldo? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Artinya 0, ya. Ya, jangan dihitung minus, ya. Karena ini untuk membawa jenuh butuh 50 mm, sedangkan ekstravolnya hanya 40 mm. Artinya hanya menaikkan soil moisture, ya, tambah 40 mm. Nah, gitu ya. Betul. Jadi water surplus-nya itu belum tentu ada, ya. Tapi jelas tidak negatif, ya. Tidak negatif. Sehingga persamaannya ini ada if-nya, ya. If-nya. Kalau excess rainfall-nya lebih kecil daripada soil moisture deficit, nilainya 0. Tapi kalau excess rainfall-nya lebih besar daripada soil moisture deficit, nilainya ya selisih antara, ya, itu tadi, ya. Excess rainfall dikurangi dengan soil moisture deficit. Koefisien infiltrasi dipisahkan. Musim kemarau, dry infiltration coefficient, dan musim penghujan, wet infiltration coefficient.
dry season, wet season. Angkanya mestinya lebih besar yang musim kemarau. Ya, DIC harus lebih besar daripada W. Nah, nanti bisa dihitung infiltrasinya berapa, maka direct runoff-nya adalah water surplus dikurangi dengan infiltrasi. Oleh karena itu, jangan lupa logikanya, kalau tidak ada water surplus, tidak ada infiltrasi. Ya, jadi nilai ini itu akan ada kalau ada water surplus. Ya, karena infiltrasi itu adalah sebagian dari water surplus. Maka kalau excess rainfall-nya kecil, hanya menaikkan soil moisture saja, tidak ada water surplus, maka infiltrasinya juga nol, gitu ya. Infiltrasi dan direct runoff-nya juga nol. Ya. Ya, ini rumus perubahan tampungan air tanah. Jadi kalau di gambar tangki tadi, kalau inisialnya diketahui, ya infiltrasinya diketahui, karakteristik akunya diketahui, simbolnya K, maka tampungan akhirnya apakah naik, apakah turun, ya groundwater storage akhirnya bisa dihitung ya, dengan rumus seperti ini ya. Groundwater storage akhir sama dengan 1 plus K dibagi 2 dikalikan infiltrasi ditambah K kalikan initial groundwater storage ya. Nah, K-nya adalah groundwater reservoir constant atau faktor resesi aliran air tanah. Ya, sehingga kalau groundwater storage akhir diketahui, inisialnya tadi diketahui, perubahannya tahu, maka baseline-nya bisa dihitung. Selisih dari infiltrasi dan dikurangi selisih dari perubahan tampungan air. Kalau baseline-nya tahu, ya, direct runoff-nya tadi sudah dihitung di sini, maka total runoff-nya tahu, lalu dikonversi. Ya, kalau hitungannya bulanan misalnya, nah, berarti ada faktor jumlah hari. Nah, ini luas gas, ini total runoff, ya, ini jumlah hari, ini jumlah jam dalam setiap hari, ini jumlah detik dalam 1 jam. Ya, sehingga konversi menjadi meter kubik per detik adalah rumus bakunya seperti ini. Ya. Sehingga debit rata-rata pada bulan tertentu atau setengah bulan tertentu bisa dihitung dengan cara seperti ini. Ya, ya persoalannya sekarang ini, ya ada koefisien infiltrasi musim basah, musim kemarau, initial soil moisture capacity, initial groundwater storage, groundwater, ini kan sesuatu yang nggak bisa diukur kalau mau akurat ya. Koefisien infiltrasi itu ya kalau dasnya kecil, kalau dasnya sampai lebih dari 100 km persegi kan, saudara kalau misalnya mau sampling ya, saudara kan ingat ya, waktu kuliah hidrologi kemarin, percobaan mengukur infiltrasi dengan infiltrometer. Kalau tanah rumput diukur, tanah terbuka diukur ya, tanah perkebunan diukur ya. Nah, itu kan banyak sekali, ya. Nggak mungkin ya. Apalagi yang di bawah groundwater resistance constant, nah, ini sesuatu yang tidak mungkin diselesaikan dengan percobaan lapangan ya, tidak bisa diukur. Sehingga cara melakukannya adalah ada prosedur kalibrasi. 6 parameter itu dicari, ya, dicari berapa sifat-sifat gas itu, ya, untuk menghitung nanti kalau ada hujan, ada evaporasi, debitnya bisa dihitung. Saudara tahu kalibrasi, ya? Sehingga caranya adalah kita butuh data pasangan antara hujan terukur dan debit terukur di lokasi tersebut. 6 parameter itu di-trial, dicoba-coba supaya kalau hujan dan data evapotranspirasinya disimulasikan, dimasukkan dalam rumus-rumus tadi, debit yang terhitung itu sedekat mungkin dengan debit terukur. Nah, ukuran kedekatannya apa? Lazimnya ada 2, yaitu koefisien korelasi dan selisih volume aliran tahunan. Nah, kalau misalnya debit itu hitungannya adalah setengah bulanan,
Berarti dalam 1 tahun kita membandingkan debit terukur setengah bulan pertama Januari dengan terhitung setengah bulan kedua Januari, setengah bulan pertama Februari, setengah bulan kedua Februari, dan seterusnya. Jadi 20 nilai debit itu kita bandingkan antara data terukur dengan data terhitung. Untuk setiap satu set cobaan nilai 6 parameter itu akan ketemu debit terhitung. Nah, fluktuasinya harus mirip, ya. Selisih volume aliran tahunnya harus sekecil mungkin. Ya, kalau di ini sekedar cobaan awal ya, batas-batas 6 parameter tadi. Ya. Kalau koefisien korelasinya sudah cukup baik, secara praktisnya lebih besar dari 0,75, selisih volume aliran tahunnya sudah cukup kecil, 5% ini sudah sangat bagus ya. Maka kita sudah mengatakan bahwa hasil kalibrasi kita itu sudah cukup baik. Misalnya nih, ya, kalibrasi. Ya, ya. Mohon maaf, ini sudah terlihat jelas belum, Mas Aldo? Sudah, Mas Pak. Aldo, bisa lihat tabel Excel saya nih, Mas Bisa, Aldo? Pak. Bisa, Ya, Pak. baik. Nah, ini. Misalnya ini kalibrasi pada suatu gas, luas gasnya 43,5 km persegi, itu ada data hujan terukur, setengah bulan pertama Januari 270 mili, setengah bulan kedua Januari 139 mm, dan seterusnya. Jadi ini observe data terukur, data hujan. Ya. Kemudian ini hasil hitungan evapotranspirasi potensial. Ya, berdasarkan data meteorologi di situ. Ya. Nah, ini crop faktornya. Ya, ini crop faktor yang umum ya digunakannya, perubahan-perubahannya seperti ini. Lalu kita mencoba dulu, ya, sembarang. Saya mencoba sembarang koefisien infiltrasi musim basah 0,3, koefisien infiltrasi musim kemarau 0,65. Inisial soil moisture-nya 150, ya, 150. Soil moisture capacity-nya 180. Inisial groundwater storage-nya 1.500. Konstanta aliran air tanahnya 0,87. Kalau ini saya simulasikan, jadi rumus-rumus yang saya tayangkan di dalam PowerPoint tadi saya terjemahkan dalam hitungan ini ya. Ada hujan, ada evapotranspirasi potensial, ada crop factor. Kita bisa menghitung actual evapotranspirasi, CR kali PST. Excess rainfall-nya adalah hujan dikurangi actual evapotranspirasi. Nah, lalu soil moisture-nya jadi berapa? Kita lihat di sini. Soil moisture capacity-nya 180. Inisialnya 150. Berarti soil moisture defisitnya itu hanya 30. Pengisian yang membawa tangki atas menjadi jenuh itu hanya butuh 30 mm. Padahal excess rainfall-nya 226. Maka kondisi akhirnya menjadi jenuh. Nah, ini menjadi jenuh 180, lalu sisanya water surplus. Ya, water surplusnya adalah 226 dikurangi 30. Ya, water surplus ini kita pisah. Berapa yang menjadi infiltrasi? Yang menjadi infiltrasi adalah koefisien infiltrasi musim. Ya, ini bicara di Jawa ya. Januari itu kan musim penghujan. Pakai yang wet. 0,3 dikalikan dengan water surplus. Ketemunya 59. Ya. Sisanya menjadi direct runoff. Ya. Direct runoff adalah water surplus ya, dikurangi infiltrasi. Nah, lalu groundwater storage akhirnya berapa? Kalau tampungan awalnya 1.500, ya, infiltrasinya 59, resisten konsalnya 0,875 menurut rumus MOP. Tapi bisa dihitung, ya. 1 plus K dibagi 2 dikalikan infiltrasi, ya, dikalikan dengan infiltrasi, ditambah K dikalikan inisial groundwater storage.
inisialnya adalah 1.500, K-nya 0,8, sehingga ketemu. Maka biasanya bisa dihitung infiltrasi dikurangi perubahan volume tersebut. Ya. Base flow ditambah direct runoff, ya. Ketemunya adalah total runoff, ya. Nah, total runoff 328 mili, 329 mili dikonversi menjadi debit, dikalikan dengan luas, ya. Luasnya diberi kode A di sini, luasnya sekian, 43,5 km persegi, dikalikan dengan jumlah, ya, dikalikan dengan dibagi dengan 15 hari, karena tengah bulan pertama. Jadi kalau dikatakan tengah bulan itu, tengah bulan pertama 15, tengah bulan kedua sisanya. Kalau Februari nanti tengah bulan pertamanya 15, tengah bulan keduanya 13. Ya. Tapi kalau kabisat ini 14 dan seterusnya. Jadi 30, ini 15, 16, ini 15, 16, ini 15, 13 dan seterusnya. Nah, jumlah harinya itu dipakai untuk mengkonversi menjadi, ya, debit. Dikalikan 3.600, ya. Nah, ini angka konversi, ya, sehingga menjadi 11,035. Padahal data terukurnya di lapangan 0,3. Jadi masih jauh. Tengah bulan kedua Januari terhitungnya 7,47. Padahal debit terukurnya. Jadi kalau kita buat grafik ini, kita grafikan antara debit terhitung dengan debit terukur, nah, grafiknya seperti ini, belum bagus, ya. Ini fluktuasi hujannya, ini fluktuasi debitnya, ya. Yang biru itu terhitung, ya, yang tentunya masih jauh di atas, di bawah, di atas dari yang terukur, ya. Lalu maka ini harus di trial, ya, ya, ini diganti, dicoba ulang supaya, ya, koefisien korelasinya sebesar mungkin, selisih volume aliran tahunannya sekecil mungkin. Volume aliran tahunnya dihitung di bawah di sini, ya. Lalu gunakan solver, ya. Nah, ini data solver, ya. Saya kira saudara kan juga ada pernah menggunakan solver, kan? Nah, ini kita tuliskan, ya. Jadi di trial setiap parameter itu di antara batas minimum dan maksimumnya. Lalu juga ditambah logika, koefisien infiltrasi musim basah harus lebih kecil daripada musim kemarau, gitu, ya. Ya, lalu diusahakan, ya, ini volume error itu seminimal mungkin, diminimumkan. Ini kalau kita selesaikan, ya, saudara perhatikan, angka ini nanti kan diubah oleh solver itu, ya. Angka cobaan awal nilai 6 parameter das itu di solve, ya. Ya, ini sudah berubah, ya. Nah, ini kalau kita pertahankan, lalu kita tampilkan grafiknya, ini sudah menjadi lebih bagus, ya. Ya, sudah. Artinya parameter inilah yang bisa kita anggap sebagai hasil kalibrasi, ya. Hasil kalibrasi itu nanti dipakai untuk menghitung, ya, seperti ini, cara yang sama untuk tahun-tahun yang lain yang tidak ada data debitnya. Nah, sebagai contoh, hasil kalibrasi ini saya pakai untuk menghitung simulasi, ya. Ya. Dipakai untuk simulasi. Ya, jadi tadi kan kalibrasinya tahun 1978, ya. Diperoleh, ya. Diperoleh hasil kalibrasinya, parameternya adalah ini, ya. Ya. Lalu hasil kalibrasi ini kita copy, ya, ke worksheet untuk tahun 1979 yang tidak ada data debitnya, ya. Lalu kita jalankan rumusnya tadi, kita akan mendapatkan debit perkiraan tahun 1979 berdasarkan 6 parameter yang terkalibrasi. Yang perlu saudara perhatikan, dari 6 parameter itu, yang 2 harus disesuaikan. Namanya initial soil moisture, ini kan berubah terus. Sehingga nilai initial soil moisture tahun 79 ini, kita ambil dari soil moisture akhir tahun sebelumnya. Jadi ini diisi sama dengan, ya, soil moisture
akhir Desember tahun sebelumnya. Ya. Demikian juga groundwater ya, storage-nya, initial groundwater storage tahun 1979 diambil sama dengan groundwater storage ya, tampungan air tanah aquifer akhir tahun sebelumnya. Ya. Sehingga hati-hati ya, nanti kalau simulasi dua parameter itu nanti berubah. Nanti kalau saudara nyambung ya, misalnya ke sini saudara isi untuk simulasi tahun 19 ya, 80 gitu ya. Udah, jadi saudara copy template-nya, hujannya diganti, evapotranspirasinya relatif sama ya. Nah, lalu jangan lupa ininya ya, jadi dua faktor itu diganti. Kalau ini kita copy ke sini ya, kalau saudara kan menghitung untuk 1980 ya, nah, ininya diganti. Ini sama dengan ya soil moisture akhir tahun sebelumnya. Jadi sama dengan ini ya. Groundwater storage-nya juga ini sama dengan groundwater storage akhir ya tahun sebelumnya. Itu yang saudara sering lupa ya, dan seterusnya. Sehingga kalau saudara punya hasil estimasi data debit tengah bulanan ini 15 tahun, 20 tahun ya, artinya saudara siap ya, untuk menghitung ketersediaan air ya. Gitu ya. Nanti tolong harap dipelajari. Semua yang saya jelaskan itu di bahan kelas sudah ada ya. Saudara bisa mempelajari. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di berbulan ke depan. Mohon maaf, saya lebih dari 1 menit ya. Mohon izin.